semuanya, apa kabar? Untuk video kali ini aku akan membahas tentang gerak matahari di langit. Mungkin sekilas gerak matahari di langit khususnya kita yang tinggal di dekat daerah Khatulistiwa ini cukup sederhana ya. Ya sudah kelihatannya terbit di timur, naik, kemudian terbenam di barat. Tapi sebenarnya ada beberapa hal yang bisa kita kulik dari gerak tersebut dan kita bisa jelaskan dengan ilmu astronomi gitu. Pertama soal terbit dan terbenam. Mungkin ini sudah sempat dibahas di video sebelumnya tentang hari Sideris dan Sinodis. Kalian kalau belum tonton bisa cek dulu. Nah, matahari itu terbit dan terbenam karena gerak rotasi bumi dari barat ke timur sehingga kita melihat matahari bergerak di langit dari timur ke barat. Mungkin analoginya akan mirip ketika kalian naik mobil, terus kalian melihat ke arah luar, pohon-pohon itu yang ada di pinggir jalan itu kan sebenarnya diam, tapi kita lihat seolah bergerak ke arah belakang. Padahal sebenarnya kan mobil yang kita kendarai itu yang bergerak ke depan. Jadi kenapa matahari terlihat terbit dari timur dan terbenam di barat, padahal kita berotasi dari barat ke timur atau berlawanan arah jarum jam jika dilihat dari utara bisa kita analogikan seperti itu ya. Jadi matahari itu sebenarnya diam, tapi kita yang bergerak dari barat ke timur jadinya terlihat dari timur ke barat. Mirip seperti pohon yang diam itu bergerak seolah mundur padahal kita di dalam mobil yang sebenarnya maju. Terus kalian pernah sadar nggak sih kalau matahari itu kadang ke utara, kadang ke selatan, menyinarinya ke arah sana. Kalau aku sih lumayan kelihatan ya kalau di rumahku karena buat jemur baju gitu ya kadang harus digeser ke utara, kadang harus digeser ke selatan dan itu berulang tiap tahunnya gitu. Nah, di sini kita bisa jelaskan dengan kemiringan sumbu rotasi bumi dan gerak revolusi bumi. Karena sumbu rotasi bumi yang miring 23,5 derajat dan revolusi bumi mengelilingi matahari, ini yang menyebabkan adanya perubahan deklinasi matahari. Jadi matahari kadang di utara, kadang di selatan. Ingat ya, ini kasus untuk seperti kita yang dekat dengan Khatulistiwa gitu. Nanti kalau pengamat di lintang lain beda cerita ya. Oke. Ini ada ilustrasinya, jadi bumi sumbu rotasinya miring, yang garis ini sumbu rotasinya ya, kemudian yang garis putus-putus ini adalah lintasan dari orbit bumi mengelilingi matahari. Matahari ada di pusat. Matahari akan tampak di utara atau lebih ke utara ini ketika summer solstice atau pada tanggal 22 Juni. Jadi ilustrasinya seperti ini ya. Jadi arah utara ini mengarah ke matahari ya. Kebayang ya. Kemudian bumi berevolusi lagi ya. Revolusinya berlawanan arah jarum jam. Nah, sekarang ketika 23 September atau autumnal equinox, ini matahari akan berada di garis ekuator. Begitu juga dengan seterusnya. Nah, revolusi bumi, kemudian pada bulan Desember atau winter solstice, matahari akan mengarah ke selatan. Nah, kenapa ini dibilang winter solstice? Ini patokannya di utara ya. Jadi karena mataharinya mengarah ke selatan, yang di utara ini jadi dingin karena mataharinya durasi di atas horizonnya lebih pendek. Ya, mungkin ini nanti akan tergambar ketika aku sudah tunjukkan bola langitnya ya. Kemudian selanjutnya ini adalah spring equinox. Pada tanggal 21 Maret, matahari akan kembali ke ekuator. Nah, atau perubahan deklinasinya kita bisa gambarkan dengan grafik seperti ini. Jadi, ketika bulan Maret dan September dia ada di deklinasi 0 atau di ekuator, kemudian puncaknya hanya mentok di 23,5 derajat. Kita sering bulatkan ke 23
23,5 derajat ya, padahal sebenarnya 23 derajat 26 menit atau 23,45 derajat. Hanya mentok sampai sana saja ya. Plus 23,5 dan minus 23,5 atau 23,5 selatan. Yang plus atau di utara itu terjadi pada bulan Juni dan yang di selatan itu terjadi pada bulan Desember. Untuk deklinasi matahari, ini berdasarkan grafik ini ya, kita bisa secara sederhana hitung dengan persamaan ini. Jadi 23,45 ini menunjukkan amplitudonya atau batas maksimumnya dari deklinasi matahari dikali dengan sin 360 derajat per 365,25. Satu kali revolusi bumi itu sebesar 360 derajat, itu ditempuh dalam waktu 365,25 hari, dikali dengan jumlah hari T yang dihitung dari tanggal 21 Maret. Karena kita nolnya mulai dari 21 Maret. Ini sebenarnya akan mirip dengan persamaan gelombang ya. A sin omega T kan gitu. Omeganya adalah 360 per 365,25. A-nya adalah 23,5 derajat. Dan T-nya adalah jumlah hari dari 21 Maret. Jadi untuk tanggal 21 Maret berarti 0, sin 0 ya. Sin 0 kan 0, makanya deklinasinya 0. Gitu. Terus kalau 22 Maret berarti 1, T-nya sama dengan 1, 23 Maret berarti 2, dan seterusnya. Gitu. Kalian yang hitung jumlah harinya. Perubahan deklinasi ini adalah pendekatannya. Ini pendekatan yang cukup akurat dibandingkan dengan kalian menghitung dengan persamaan yang linear. Tapi sebenarnya ada shift dikit atau ada pergeseran sedikit karena orbit bumi yang tidak benar-benar lingkaran sempurna ya. Mendekati lingkaran tapi kan sebenarnya agak elips. Jadi sebenarnya itu ada pengaruh perubahan deklinasi sedikit. Tapi secara garis besar kalian bisa hitung dengan persamaan ini. Ya, sekarang kita coba gambarkan di bola langit ya. Itu maksudnya apa sih? Kok ada perubahan deklinasi ke utara, ke ekuator lagi, ke selatan? Nah, kita gambarkan yang paling gampang dulu di lintang 0 derajat. Seperti biasa, kita gambar bola langitnya, horizon, kemudian ini adalah ekuator. Karena ini lintang 0 derajat ya, jadi ekuatornya tegak lurus dan ada di zenit ya, puncak dari ekuatornya ini. Perpotongan antara ekuator dan meridian. Kalau kalian masih bingung tentang tata koordinat, mungkin bisa cek video aku tentang tata koordinat ya. Aku sudah pernah bikin untuk tata koordinat horizon dan ekuatorial. Nah, kemudian di sini aku sudah mencantumkan titik kardinalnya untuk utara, selatan, timur, dan barat. Timur dan barat, ingat ini adalah perpotongan horizon dengan ekuator. Nah, kemudian sekarang kita lihat bagaimana perubahan deklinasi matahari akibat revolusi bumi. Ya, seperti biasa kalian ada di tengah ya. Kemudian ini mataharinya. Nah, mataharinya ketika ada di ekuator atau deklinasi 0, ini kan terjadi pada dua waktu ya, 21 Maret dan 23 September. Nah, gerak terbit di timur dan terbenam di barat ya. Ya, ini lanjutannya, kalian yang lanjutin sendiri. Berarti turun terus nanti naik lagi gitu. Nah, bagaimana dengan ini? Pada tanggal puncaknya ada di 22 Juni ya, summer solstice, kan matahari ada di paling utara. Berarti terbitnya matahari tidak benar-benar di titik timur, tapi 23,5 derajat lebih utara daripada titik timur. Ini aku ambil waktu yang ekstrimnya ya, maksudnya tanggal 22 Juni. Sebenarnya kan antara 21 Maret ke 22 Juni itu bergeser perlahan. Makin ke utara sedikit, makin ke utara sedikit, makin ke utara sedikit. Ini supaya gambarnya gampang, aku ambil waktu yang ekstrim 22 Juni. Nah, berarti di sini mataharinya terbitnya mulai dari sini. Oke, kemudian terbenam tidak tepat di barat, tapi dari titik barat itu bergeser sedikit ke utara sebesar 23,5 derajat. Ya. Jadi yang perlu kalian selalu ingat adalah gerak benda langit, matahari, bintang, itu selalu sejajar dengan bidang ekuator. Nah, kalau kalian perhatikan di sini, matahari itu sedikit lebih singkat ketika dia ada di utara sini.
jalurnya yang paling panjang ada ketika di ekuator. Tapi ketika sudah bergeser ke utara, ke utara, ke utara, apalagi saat summer solstice, ya matahari itu paling pendek berada di atas horizon. Tapi nggak se ekstrim di lintang tinggi yang sampai jam 4 sore matahari udah terbenam gitu misalnya ya. Jadi sebenarnya ada perubahan sedikit. Ya, paling berapa sih? 30 menit mungkin ya. Kenapa setengah 6 sore ya jadinya yang matahari udah terbenam gitu. Ya, karena mataharinya lebih singkat ada di atas horizon. Nah, begitu juga untuk selatan ya. Berarti kasusnya mirip tapi bergesernya ke selatan. Nah, selatan ini kan berarti pada saat winter solstice atau 22 Desember. Ya, mataharinya lebih ke selatan dari titik timur, terbit, naik, kemudian terbenam. Dan sama juga seperti sebelumnya kan, ini aku ambil ekstrimnya aja, aslinya ya dari ekuator ini bergerak perlahan ke utara, ke utara, ke utara, ntarnya balik lagi ya perlahan, kemudian baru balik lagi ke ekuator, baru ke selatan gitu. Mungkin gambaran tambahan saja ini untuk lintang yang lebih tinggi plus 25 derajat. Ini kasus yang mirip yang aku ambil di video tata koordinat ya. Kita punya bola langit, horizon, titik kardinal, kutub langit utara, kutub langit selatan, kemudian bidang ekuator yang tegak lurus terhadap kutub langit utara dan selatan. Kemudian sigma ini untuk perpotongan meridian dan ekuator. Sama seperti tadi, ya kalau pada bulan Juni dan Desember, berarti untuk Juni matahari lebih ke utara dan pada saat bulan Desember matahari paling selatan. Dan ingat kalau matahari selalu bergerak sejajar terhadap ekuator ya. Kalau pas di ekuator berarti di bidang ekuator, tapi kalau geser ke utara atau geser ke selatan geraknya tetap sejajar bidang ekuator. Misalnya kalau di utara seperti ini, dan kalau di selatan seperti ini. Jadi kelihatan ya, untuk lintang utara plus 25 derajat, ketika summer solstice, busur matahari di atas horizon lebih panjang daripada ketika di selatan. Makanya pengamat ini akan mengalami musim panas ya pada bulan Juni. Kalau musim dingin harinya lebih pendek karena mataharinya sebentar ada di atas horizon. Jadi tadi aku sudah membahas gerak matahari secara harian dan tahunan gitu ya. Kalau kalian mengamati matahari pada jam yang sama, ini akan membentuk pola seperti angka 8. Ini ada beberapa pengaruh yang menghasilkan angka 8 ini karena sumbu rotasi bumi yang 23,5 derajat dan bidang orbit bumi yang berbentuk elips. Jadi kalau kalian punya waktu bisa sabar gitu ya buat memotret matahari pada jam yang sama, selalu sama. Matahari ini akan membentuk pola angka 8. Jadi misalnya sekarang kalian potret matahari jam 11 pagi, terus besokannya jam 11 pagi lagi, besokannya 11 pagi lagi, dan seterusnya. Ini akan membentuk pola angka 8. Ini yang kita kenal sebagai analema. Di sini aku cantumkan gambar, sumber juga sudah tertera di berbagai lokasi ya. Ini ada di Yunani lagi. Tapi jamnya beda-beda ya. Dari Januari sampai Desember jam 8 sama, terus dipotret seperti ini. Kalau jam 12 bentuknya beda, jadi angka 8-nya tegak. Terus kalau dipotret di Yunani juga, tapi jamnya jam 4 sore akan beda lagi. Tapi semuanya akan membentuk angka 8. Jadi ini sebenarnya ada gambar-gambar lagi. Kalian bisa cek di sumber yang aku cantumkan ya. Dan kembali lagi ke kuis yang tidak berhadiah. Kalian bisa coba jawab ya di kolom komentar. Pengamat pada lintang berapa yang akan selalu melihat bayangan matahari ke arah selatan sepanjang tahun? Karena di awal video aku sempat bilang kita yang dekat ekuator yang akan melihat
matahari kadang ngarahnya ke utara ya. Ngarahnya ke utara itu maksudnya mataharinya di selatan membentuk bayangan ke utara gitu. Atau kadang juga bayangan kita itu mengarah ke selatan kan sepanjang tahun gantian gitu. Tapi ada pengamat yang akan mengamati bayangannya selalu ke arah selatan. Nah, kalian coba jawab pengamat pada lintang berapa itu. Sekian dulu video untuk kali ini, sampai jumpa di video-video lainnya. Bye-bye.